Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, ada 7 kiat supaya tidak takut akan kematian. Setiap kita pasti mati, maka jangan takutkan kematian, karena itu keniscayaan dan bukan hanya kita, semua orang akan mati. Gimana caranya supaya kita tidak takut mati, tidak takut kematian? Ada 7 kiat. Yang pertama, yakinkan diri bahwa mati hanyalah perpindahan alam. Mati itu sejatinya bukan mati, tapi hanya perpindahan alam. Toh kesadaran kita, jiwa kita, ruh kita akan ada, tetap ada, enggak mati. Yang mati itu hanya fisik, hanya cangkang kita. Tapi ruh kita, jiwa kita itu enggak mati, hanya pindah alam, asalnya dunia ke alam akhirat. Selanjutnya yang nomor kedua, menyadarkan diri bahwa kematian adalah tempat istirahat kita dari berbagai permasalahan dunia yang melelahkan. Justru orang-orang merindukan kematian kalau sudah di puncak kebijaksanaan. Kenapa? Hidup itu lelah, hidup itu susah, hidup itu resah, hidup itu gelisah. Memang manusia huliko halu aja juga dicipta resah, gelisah gitu. Maka dengan kematian itu adalah ketenangan. Maka mati dinamai wafat dalam Islam. Apa wafat? Wafat itu kan wafat sempurna. Kesempurnaan tidak akan didapat di dunia, tapi nanti sesudah kematian. Begitu. Nah gitu. Jadi nomor kedua yaitu menyadarkan diri bahwa kematian adalah tempat istirahat kita dari berbagai permasalahan. Yang ketiga, menyadarkan diri jika kita selalu berusaha jadi ahli taat, ahli kebaikan, justru kematian adalah istirahat yang penuh dengan kebahagiaan. Yang penting kita ahli ibadah, yang penting kita jadi orang baik, ya, jauhi kejahatan, kemaksiatan, dan hal-hal lainnya yang jelek. Maka sebenarnya kita kapanpun mau dipanggil oleh Allah akan tersenyum. Kenapa? Karena justru kematian itu adalah tempat dan momentum kita akan merasakan semua amalan kita. Kita akan mendapatkan ganjaran dari semua amalan kita. Penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di alam sana. Selanjutnya, nomor keempat, meyakinkan diri bahwa kematian adalah jalan kita menikmati hasil jerih payah amal ibadah kita di dunia. Tahajud kita, duha kita, tilawah kita, sedekah kita, saum kita, itu dinikmatinya pahala-pahala itu ya sesudah kematian. Di dunia kadang-kala enggak dulu dikasih ya tahajud misalnya, tiba-tiba kita jadi kaya, enggak juga. Itu nanti di akhirat itu, ya. Selanjutnya nomor kelima, menyadarkan diri bahwa kita kelak mati tidak sendirian, karena miliaran manusia semuanya juga pasti mengalami kematian. Jangan takut. Kenapa yang mati itu bukan hanya kita, miliaran orang semua mati. Semua mati. Jadi bukan hanya diri kita sendiri, semua orang miliaran ikut mati. Jadi jangan merasa sendiri, kita harus tenang, harus tetap bahagia. Kenapa? Karena yang mengalami kematian bukan hanya diri kita, tapi miliaran orang di luar sana juga mengalami kematian. Selanjutnya nomor keenam, meyakinkan diri bahwa kematian adalah momen kita berjumpa lagi dengan orang-orang tercinta yang sudah lama tidak berjumpa dan kita rindukan. Jadi kematian itu justru kebahagiaan. Kenapa? Akan berjumpa lagi dengan ibu saya, akan berjumpa lagi dengan ayah saya, akan berjumpa lagi dengan almarhum guru saya, kakek saya, nenek saya. Jadi kematian itu justru reunian kita, awal dari kita akan ketemu lagi dengan orang-orang tercinta. Yang ketujuh, terus beramal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan supaya tidak takut kematian, karena sudah banyak bekal amalan. Jadi terus taat, terus jadi orang baik, terus menghimpun amalan, maka kita nggak akan takut mati. Kenapa? Karena kita sudah siap dengan bekal-bekal untuk menjemput kematian. Bekal di alam barzakh, bekal di alam mahsyar, di yaumul hisab,
di Sirat dan lain-lain, dan kita akan segera masuk surga nanti insya Allah. Jadi tidak ada yang harus ditakuti dengan kematian ini. Itu saja yang berhidup secara baik, yang menyimak juga baik, tapi ada yang lebih baik. Siapa? Yang melaksanakan 7 qiyat barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.